Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Di video kali ini, aku bakal ngebahas sebuah kemungkinan yang akan terjadi apabila impostor di game Among Us bertarung melawan kuyang dari negara kita, Indonesia. Menurut kamu, kira-kira siapa ya yang bakal menang? Tapi untuk video kali ini, aku nggak sendirian nih. Elprana akan ditemenin oleh YouTuber dari channel Rizky Replay. Ada Kak Rizky dan juga Kak Andi. Kami akan menjelaskan dengan detail mengenai hantu kuyang lengkap dengan kekuatan yang dimilikinya. Oh iya, ngomong-ngomong, Elprana juga pernah loh menjelaskan teori pertarungan impostor. Ada impostor versus Siren Head dan juga impostor versus Herobrine Minecraft. Kalau kamu penasaran, cek video sebelumnya juga ya. Aku jadi pingin tahu nih, hantu kuyang ini bakal sekuat apa ya? Halo semuanya, perkenalkan aku Rizky Reply. Kali ini aku akan menceritakan mengenai asal-usul kuyang yang sangat melegenda itu. Tapi sebenarnya daripada disebut hantu, orang-orang Kalimantan lebih percaya bahwa kuyang ini adalah manusia yang menjelma menjadi siluman menyeramkan. Dia suka sekali mengganggu orang-orang, terutama wanita yang sedang hamil besar. Umumnya kuyang ini adalah wanita, tapi ada juga loh kuyang yang berwujud laki-laki. Dari beberapa kesaksian, mereka mendeskripsikan makhluk ini seperti kepala manusia dengan rambut panjang yang melayang-layang di udara. Organ dalam makhluk ini masih menempel di lehernya, seperti jantung, paru-paru, usus, dan juga lambung. Wah, seram sekali ya. Banyak yang bilang kalau kuyang ini hanyalah manusia normal pada umumnya saat siang hari. Dia beraktivitas dan bekerja seperti lainnya. Tapi yang bikin beda adalah ciri-ciri leher orang ini memiliki semacam luka goresan yang ditutupi dengan kain atau pakaian. Karena kuyang akan melepaskan kepalanya dari badan sehingga luka goresan di lehernya tidak kunjung menghilang. Jadi nih, semisal kamu ketemu dengan orang yang selalu menutupi bagian lehernya dengan pakaian, bisa jadi orang ini adalah kuyang saat malam hari. Tapi ini hanya rumor yang beredar ya, bukan berarti setiap orang yang pakai baju tertutup adalah kuyang. Takutnya nanti kamu fitnah-fitnah kayak impostor, kan berdosa banget. Kemudian, ada sebuah cerita bahwa banyak sekali kasus bayi baru lahir yang meninggal karena didatangi oleh kuyang. Biasanya, kuyang ini akan menghampiri ibu-ibu yang sedang melakukan persalinan di rumahnya, lalu menghisap dan bahkan memakan bayinya hidup-hidup. Biasanya, kedatangan kuyang ini ditandai dengan beberapa bagian tubuh bayi yang tiba-tiba menjadi biru lebam. Katanya sih, bayi ini sedang ditandai oleh kuyang untuk diburu. Terus juga, di daerah Kalimantan kan banyak hutan belantara. Untuk pergi dari satu desa ke desa lain harus melewati jalanan hutan. Pada saat malam hari, ada sekeluarga yang pulang dari rumah sakit di kota. Mereka hendak ke kampung halamannya untuk pulang pasca melahirkan. Nah, mereka ini naik mobil dan melewati jalanan hutan perbatasan untuk menuju desanya. Tahu-tahu mereka sadar ada yang tidak beres dengan bayi mereka yang baru lahir itu. Tiba-tiba saja suhunya memanas seperti terkena demam tinggi. Lalu kulitnya membiru dan pucat seperti orang yang kekurangan darah. Ternyata setelah ditengok ke belakang, ada kuyang yang sedang mengikuti mobil ini dari belakang. Ya ampun, serem banget. Akhirnya, keluarga ini pun membacakan doa-doa dan kuyang ini hilang begitu saja. Kalau menurut cerita ini, kuyang dapat menghisap darah korbannya dari jarak jauh menggunakan kekuatan magis. Jadi, semacam tiba-tiba darahnya jadi berkurang gitu dalam tubuh korbannya. Wah, kasihan sekali ya bayi ini. Kira-kira apa ya tujuan kuyang menghisap darah korbannya?
Halo guys, perkenalkan aku Andi Replay. Di sini aku akan menjelaskan mengenai kekuatan kuyang yang sering menghisap darah manusia. Dari beberapa rumor yang beredar di Kalimantan, kuyang ini sebenarnya adalah manusia yang memiliki atau sedang belajar ilmu hitam. Ilmu hitam merupakan sejenis ilmu sihir untuk mengendalikan alam melalui mistik, paranormal, atau supranatural. Dalam banyak kebudayaan, ilmu hitam adalah sesuatu yang tidak rasional bagi ilmu pengetahuan, dan agama sangat melarang penggunaan ilmu ini. Nah, untuk memperdalam dan meningkatkan kekuatan ilmu hitam ini, seorang manusia sampai rela melakukan ritual untuk berubah bentuk menjadi kuyang, lalu mencari korban untuk dihisap darahnya. Lalu, apa tujuan dari ilmu hitam ini bagi kuyang ya? Sebenarnya ada banyak hal yang bisa mereka dapatkan, tetapi pada umumnya adalah masalah kekuatan. Semakin kuat sebuah ilmu hitam, maka orang yang memilikinya jadi tidak terkalahkan. Selain itu, ada juga ilmu hitam untuk daya pikat. Biasanya kan kuyang ini identik dengan kepala wanita berambut panjang. Nah, sebenarnya wanita ini menjadi kuyang dan menghisap darah adalah untuk menambah kecantikan dan daya pikat. Jadi pria-pria di sekelilingnya akan terpesona dan jatuh cinta padanya pada saat siang hari. Padahal nih, wajahnya juga biasa-biasa aja. Tapi entah kenapa banyak pria yang ingin menjalin cinta dengannya. Nah, itulah sebabnya darah wanita hamil dan darah bayi baru lahir merupakan makanan favorit kuyang. Karena kaum mereka percaya dengan menghisap darah tersebut, ilmu sihir mereka akan semakin kuat dan mereka akan menjadi semakin cantik. Untuk menghalangi kuyang agar tidak mengganggu manusia, biasanya orang Kalimantan akan membakar kulit bawang merah di sekeliling rumah sebelum melakukan persalinan. Katanya sih, kuyang tidak menyukai aroma bawang merah. Selain itu, untuk menangkap kuyang, biasanya orang-orang akan memasang tali ijuk di teras. Sehingga apabila kuyang hendak masuk ke dalam rumah, organ-organ tubuh kuyang yang bergelantungan itu akan menyangkut di tali ijuk dan membuat kuyang tidak dapat meloloskan diri. Setelah itu, kuyang pun dapat ditangkap dan dijadikan petunjuk untuk mencari tubuh aslinya yang dia tinggal. Katanya sih, saat kuyang sedang berkeliaran, tubuh aslinya disembunyikan di tempat lain, dan cara untuk membunuhnya adalah dengan menusuk lehernya, sehingga kuyang tidak dapat menyatukan kembali kepala ke badan aslinya. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dipastikan bahwa makhluk menyeramkan yang bernama kuyang ini tidak dapat diremehkan. Apabila kita mempertemukan kuyang dengan impostor dari game Among Us untuk saling bertarung, hal inilah yang akan terjadi. Pertama, kuyang akan mengejar impostor dengan sangat cepat karena dia memiliki kekuatan magis untuk terbang dan melayang. Dengan kekuatan magis itu, kuyang dengan mudah dapat menghisap darah impostor secara mistis tanpa harus menempelkan giginya ke tubuh impostor. Wah, hebat banget ya! Impostor pun dapat mempertahankan dirinya dengan menggunakan tentakel tajamnya. Tapi sayangnya, kekuatan ini tidak cukup akurat untuk dapat mengenai kuyang. Karena aku yakin banget kuyang dapat menghindar sambil melayang menggunakan ilmu hitamnya itu. Kuat juga ya kuyang ini. Kalau berdasarkan penjelasanku di video sebelumnya mengenai asal-usul impostor, sebenarnya impostor bisa menggunakan kemampuannya untuk shape-shifting. Karena kan kuyang bukanlah murni makhluk tak kasat mata, tapi adalah manusia yang memisahkan kepala dari badannya. Artinya, dia punya tubuh fisik dong, sehingga rupa dan bentuk kuyang ini dapat ditiru oleh impostor. Impostor dapat melepas bentuk astronotnya itu dan berubah menjadi kuyang, sama persis seperti kepala manusia dengan organ dalam yang menempel di potongan leher itu. Eits, tapi impostor melakukan kesalahan besar. Soalnya gini, impostor ini hanya mampu mengkopi bentuk fisik dan memori dari makhluk lain saja, tapi tidak dapat mengkopi suatu ilmu atau pengetahuan metafisika seperti ilmu hitam yang dimiliki oleh kuyang itu. Sehingga kuyang tiruan yang adalah impostor ini hanya akan menjadi gumpalan kepala manusia yang diam tidak bergerak.
Karena itu hanya kepala manusia saja tanpa badan dan juga tanpa ilmu sihir. Jadi kuyang tiruan ini tidak dapat terbang melayang-layang. Ya ampun, kasihan banget ya impostornya kalau dia beneran mencoba menyamar menjadi kuyang. Wah. Tapi ada sebuah cara mutlak agar kuyang dapat dikalahkan oleh impostor. Impostor harus mencari tahu dengan kecerdasan otaknya untuk melacak lokasi badan asli dari kuyang tersebut. Jika sudah ketemu, impostor harus dengan segera menusuk-nusuk tubuh tanpa kepala itu hingga hancur tak berbentuk. Hal ini bertujuan agar kuyang tidak dapat kembali ke tubuh aslinya. Karena nih, kalau dari penyelidikanku, kuyang ini tidak bisa terus-terusan terpisah dari badannya. Dia perlu untuk meregenerasi tenaganya dengan menempel ke tubuh aslinya itu. Tapi kalau tubuhnya sudah hancur, pasti kuyang bakalan melemah dan mudah untuk diserang oleh impostor. Dari teoriku ini dapat disimpulkan bahwa pertarungan ini berakhir relatif. Apabila impostor hanya fokus menyerang sosok kuyang, dapat dipastikan kuyang menjadi pemenangnya. Tapi jika tubuh asli kuyang berhasil ditemukan oleh impostor, maka impostorlah yang akan menang. Tapi ini hasil analisisku ya. Mungkin kamu punya teori lain. Coba komen di bawah. Aku ingin tahu analisis kamu. Ya, inilah hasil dari pertarungan antara kuyang dengan impostor dari game Among Us. Makasih banyak ya buat channel Rizky Replay karena udah mau ngebantu Elprana ngejelasin video ini. Sama-sama Elprana, makasih juga ya karena sudah diajakin collab. Buat kamu yang suka dengan cerita horor dan juga kartun-kartun hantu menyeramkan, yuk subscribe channel Rizky Reply. Di situ kamu bisa menikmati film animasi yang serem dan juga ada yang lucu banget. Dijamin seru deh pokoknya. Oh iya, kalau kamu ada rekomendasi topik untuk dibahas di video selanjutnya, jangan sungkan buat komen di bawah ya. Atau juga bisa kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.